Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru, yaitu terkait penjelasan terbaru dari BKN terkait honorer yang ditolak masuk pendataan non-ASN. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, sebelumnya BKN sudah menerbitkan surat edaran Bapak Ibu terkait jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah daerah. Nah, di sini ada penjelasan terbaru dari BKN Bapak Ibu. Ini dikutip dari salah satu media online yaitu jpnn.com. Kita lihat di sini. Penolakan Badan Kepegawaian Negara BKN terhadap data 152.803 honorer yang masuk pendataan non-ASN masih jadi polemik. Di kalangan honorer K2 dan non K2 terjadi kecemburuan. Pasalnya, dari 264 jabatan yang akan dialihkan ke outsourcing, dinilai lebih banyak menyoroti honorer K2. Selain itu, berkembang isu bahwa honorer non-K2 tenaga kependidikan atau tendik seperti penjaga sekolah, petugas kebersihan, petugas keamanan luput dari daftar 264 jabatan yang dialihkan ke outsourcing. Penjaga sekolah dan petugas kebersihan enggak masuk dalam daftar 264 jabatan, kata Ketua Tendik Nasional Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia Sutrisno kepada jpnn.com. Dia mengaku sudah berkoordinasi dengan penjaga sekolah lainnya dan ternyata tidak masuk daftar data yang ditolak BKN. Sutrisno berharap mereka bisa terakomodasi dalam pendataan non-ASN. Mudah-mudahan Tendi ada pengecualian ya, karena sepaket dengan guru, kata Sutrisno. Merespon masalah tersebut, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Sinka BKN Bapak Suharmen menegaskan semua honorer tanpa terkecuali yang menduduki jabatan petugas kebersihan, penjaga keamanan, dan sopir akan dialihkan ke outsourcing. Mereka tidak bisa masuk pendataan non-ASN. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini untuk petugas kebersihan, penjaga keamanan, dan sopir ini nantinya akan dialihkan ke outsourcing. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini tertuang dalam surat Kemenpan RB Bapak Ibu terkait nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Nah, kita lihat di sini. Ini pada poin yang nomor 3, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya tenaga ahli pengemudi, tenaga kebersihan, serta satuan pengamanan dan sejenisnya sebagaimana terlampir dapat dilakukan melalui tenaga ahli daya atau outsourcing. Nah, jadi ini sudah jelas dalam surat Kemenpan RB ini dan tidak termasuk dalam data dasar non-ASN. Dia menambahkan ketentuan tersebut tidak ada pengecualian, termasuk untuk tendik, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan keamanan. 264 jenis jabatan yang dialihkan ke outsourcing itu untuk honorer K2 dan non K2 di lintas instansi. Nggak ada kekhususan bagi honorer di bawah Kemendikbudristek. Jelas Deputi Suharmen yang dihubungi terpisah. Dia menyebutkan dasar hukum BKN dalam pendataan non-ASN adalah mengacu pada surat Menpan RB nomor 185 SM dan nomor B1511 tahun 2022. Di dalam surat tersebut tidak ada kecuali. Nah, jadi tidak ada kecuali Bapak Ibu, sehingga semua diperlakukan sama. Sebelumnya BKN menolak data 152.803 honorer yang tidak masuk pendataan non-ASN. Nah, jadi ada sekitar 152.803 honorer yang ditolak oleh BKN Bapak Ibu karena tidak sesuai dengan surat dari Kemenpan RB, yaitu tidak sesuai dengan pendataan tenaga non-ASN. Data tersebut sudah diumumkan BKN lewat uji publik pendataan non-ASN sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan jumlah honorernya. BKN mencatat
152.803 data non-ASN per 7 Oktober 2022 sejumlah jabatan seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan serta sejenisnya tidak sesuai dengan surat Menpan RB nomor 185 2022 dan nomor 1511 2022. Nah, jadi tidak sesuai dengan surat dari Kemenpan RB terkait pendataan tenaga non-ASN. Kami meminta pejabat pembina kepegawaian atau PPK kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah melakukan verifikasi validasi verbal kembali daftar honorer yang jabatannya tidak sesuai dengan merujuk pada surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan RB nomor 1971 2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN tutur Karohumas BKN Satya Pratama di Jakarta. Nah, jadi BKN meminta PPK pejabat pembina kepegawaian ini memvalidasi kembali Ibu, yaitu verbal ulang terkait data honorer yang jabatannya tidak sesuai. Ini merujuk pada surat Deputi Sinka BKN Ibu, yaitu nomor 1971. Nah, jadi ini dia Ibu, merujuk pada surat ini terkait nomenklatur jabatan di dalam pendataan non-ASN. Dia melanjutkan, hal ini telah disampaikan kepada PPK instansi melalui surat BKN nomor 33302 2022 tentang jabatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. BKN juga telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan non-ASN bkn.go.id berjumlah 2.215.542. Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar honorer di lingkup instansi pusat, sebanyak 1.879.903 di lingkup instansi daerah. Pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani PPK instansi. Nah, jadi nantinya BKN meminta pada tahap finalisasi ini PPK juga diminta untuk menyertakan SPTJM Ibu, yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak dan ditandatangani oleh PPK masing-masing instansi, baik itu bupati, wali kota atau gubernur. Kemudian ini adalah daftar jabatan yang tidak sesuai Ibu. Ini tertuang dalam surat Kemenpan RB nomor 1971 2022. Nah, jadi ini dia Ibu, ini adalah daftar jabatan yang tidak sesuai dengan pendataan tenaga non-ASN. Nah, jadi total ada 264 jabatan yang tidak sesuai dalam pendataan tenaga non-ASN ini. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.